Berani lu nyakitin ini, gue habisin lu. Istri macam apa kamu? Kamu selingkuh ya? Semua masalah pasti ada jalan keluar. Hubungan Sahabat 24 sekarang juga. Jerry, cepat! Kutinggal nanti kau. Memang kau ya, nggak ada disiplinmu. Terbirit-birit terus. Di mana kau semalam? Di apa? Kalau ngomong yang pelan. Di rumah Adit, Pak. Ketika saya dibentak papa saya, seringkali itu membuat saya jadi orang yang cepat gugup dan kalau berbicara suka gagap. Yang benar kalau ngomong. Benar, Pak. Dia dari mulai umur 3 tahun udah kelihatan gagap dia kan. Makanya dia selalu minder gitu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan kita belajar membaca puisi. Kita buka bukunya halaman 6. Ya, Bapak minta buat Jerry, ya Jerry, kamu maju ke depan. Maju tuh. Maju ke depan, Jerry. Sekolahku megah, tinggi, menju, ju. Yuki kali. Pada saat selesai kelas pun mereka mengetawain saya, mengejek-ejek saya, sehingga itu bukan membuat saya semakin baik, malah membuat situasi semakin parah. Saya semakin kecewa dengan diri saya sendiri, saya kecewa dengan orang tua. Kenapa saya dilahirkan sebagai orang yang gagap? Menurut saya memang saya salah didik rasanya gitu. Waktu saya SMA, pergaulan saya semakin parah. Saya bergaul dengan teman-teman, saya mulai belajar minum. Pada saat minum alkohol ternyata situasi tertekan yang saya alami, kegugupan dan kegagapan kalau bicara itu sepertinya hilang. Wah, bapak gua mah galak. Makanya malas gua ketemu dia. Saya pede berbicara dengan orang lain. Namun pada saat pengaruh alkohol hilang, saya pun kembali seperti saya adanya, bahkan lebih parah. Dan semakin hari saya jadi pecandu alkohol. Bau nggak? Kalau tidak ada alkohol dalam satu hari, saya merasa tidak normal. Ya ampun, Jer. Kamu dari mana nggak pulang-pulang? Gayanya pun udah nggak dari mana-mana mah gitulah dia kan. Udah kadang-kadang ku tempeleng dia gitu kan. Saya melakukan hal-hal itu sebagai pelampiasan. Saya merasa waktu itu tidak ada yang mau mengerti keadaan saya. Gara-gara kecanduan alkohol ini membuat pendidikan saya jadi hancur. Pergaulan saya pun semakin rusak. Hubungan dengan orang tua pun sudah semakin tidak baik. Rasanya gimana kok sampai anak saya nggak bisa bertobat. Nangis saya jadinya gitu kan. Barulah rasanya aku mau minta ampun sama Tuhan gitu. Kira-kiranya apa kesalahan saya cara mendidik anak ini gitu kan. Setelah papa saya pensiun tahun 96, tahun 98 saya mendapatkan modal dan saya memulai usaha perkebunan cabai dan semangka.
Saya pikir ini jadi jalan bagi saya untuk memakai uang itu juga untuk minum-minum. Bang, bangun bang. Kenapa dok? Kita harus ke kebun bang. Ada masalah. Bang, bahaya nih bang. Panen kita dimalingin. Loh, kok bisa? Kamu kan tukang kebunnya? Ah, bohong kamu. Aku yakin kamu kerjasama dengan maling itu kan? Jaga mulutmu. Maling tetap maling. Dan nggak ada banding yang aku. Saya kalau kerja sama orang, orangnya jujur. Bang Jerry, bangun bang. Selamat siang Pak Jerry. Hasil pemeriksaan laboratorium Bapak sudah ada. Ternyata Bapak terkena malaria tropika. Penyakit malaria tropika ini bisa menjadi penyakit yang mematikan kalau nggak ada penanganan khusus. Kalau tidak mati, mungkin dia bisa gila. Ya, saya semakin terpukul pada saat itu. Saya sakit-sakitan, ditambah lagi usaha saya gagal, tidak memperoleh hasil. Jadi saya semakin terpukul dan rasa-rasanya kalau bisa bunuh diri, mungkin saya mau bunuh diri. Air ketesnya udah kau minum? Udah dikit mah. Berdoalah Jer, semoga Tuhan sembuhkan kamu. Udah 2 bulan kamu gak sembuh-sembuh. Pada saat itu ya saya tidak percaya bahwa Tuhan masih menyembuhkan, masih bekerja seperti zaman pada saat dia datang yang tercatat di dalam kitab Injil. Semakin hari kesehatan saya semakin buruk, bukan semakin baik walaupun saya makan obat-obatan beli dari apotek. Frekuensi kumatnya semakin sering, dari 2-3 hari sekali kumat menjadi sekali sehari, dan lama-lama saat terakhir sehari mau 2 kali kumat. Saya merasa hilang pengharapan, jadi saya pasrah saja akhirnya. Pasrah saja, apa yang terjadi terjadilah. Kalau seandainya Tuhan mau saya mati pada saat itu, saya justru senang pada saat itu. Jer, bangunan. Ada orang gereja mau mendoakan kamu. Di saat itu saya ingat persis, itu adalah tanggal 8 bulan 9. 1 hari menjelang ulang tahun saya. Halo Jerry, kami dengar kamu sedang sakit ya. Makanya kami datang ke sini untuk doain kamu. Kalau Jerry mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan datang dan melawat Jerry dan kuasanya sanggup menyembuhkan. Pada saat itu mereka menjelaskan tentang Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus menanggung dosa manusia. Dia menebus dosa dengan kematian di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih. Saat ini Mereka berdoa, mendoakan saya dalam nama Yesus. Dan setelah itu baru peristiwa kesembuhan itu terjadi. Esok harinya, di hari ulang tahun saya itu tanggal 9 bulan 9 di tahun 99, malaria saya tidak kumat lagi. Bahkan sampai hari ini saya tidak pernah kumat lagi. Dari situ saya sadar bahwa doa mereka yang tadi malam itu benar-benar dijawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan saya. Setelah proses kesembuhan itu, saya masih belum berhenti total minuman dan ganja. Namun pada saat itu saya sudah tidak menikmati lagi. Dan pada akhirnya secara perlahan saya berhenti total. Ternyata minuman keras, ganja tidak dapat menyelesaikan problema saya. Dengan mendekatkan diri kepada Kristus, itu adalah kekuatan untuk mengatasi kecanduan saya pada saat itu. Karena penebusan telah dilaksanakan,
Ya banggalah. yang nggak disangka-sangka bisa begitu kan. Udah bisa khotbah di mana-mana gitu kan. Setelah proses kesembuhan itu, hubungan saya dengan Bapak saya boleh dikatakan baik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang baik. Dia telah menyelamatkan hidup saya, Dia telah memulihkan hidup saya, Dia menyembuhkan saya. Saya merasakan bahwa Tuhan memberikan keberanian, kepercayaan diri kepada saya. Sehingga saya tidak gugup dan tidak gagap lagi.